Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersilaturahim di sini, bermuajahah di sini, bermajelis ilmu di sini. Dan semoga apa yang kita lakukan dari kita bangun tidur tadi sampai nanti tidur kembali, Allah hitung sebagai pahala untuk kita. Baik, tema kita Bapak-bapak jamaah sekalian yaitu haditsul ifki, saat berita hoax mengguncang Madinah. Berita hoax itu ternyata tidak hanya viral pada masa kita. Ternyata pada masa Rasulullah pun sudah ada berita hoax itu. Bahkan sebelum masa Muhammad SAW, berita hoax itu juga sudah ada. Jika saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, kira-kira siapa yang pertama kali menyebarkan berita hoax dalam sejarah peradaban kita? Siapa? Yang pertama kali menyebarkan berita hoax, berita dusta siapa? Siapa ayo? Iblis. Ketika iblis berkata kepada orang tua kita Adam alaihissalam, iblis itu mengatakan, ini pohon ini jika engkau makan, maka engkau akan mendapatkan keabadian di surga. Padahal Allah memberikan informasi kepada Adam, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi untuk memakan buahnya. Maka orang-orang yang menyebarkan berita hoax pada saat ini itu pada dasarnya hanya mengikuti cara-cara, metode-metode yang telah ditempuh oleh iblis dan para pengikutnya jauh sebelum pada masa kita. Jadi kalau ada orang menyebarkan berita hoax itu ada pengikut iblis. Kita lanjutkan. Sunatullah ujian dalam kehidupan itu ada rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan. Ayatnya Bapak hafal semua ini. Hafal semua kan? Ayatnya. Ketika Allah memberikan ujian, khauf, yaju, terus apa? Ada di surat Al-Baqarah kan? Itu semualah ya. Itu semua adalah ujian-ujian kehidupan dalam kehidupan kita di dunia. Ayatnya diawali dengan itu, nanti ayat itu, di akhir ayat itu ketika Allah berfirman, wabasyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas ujian-ujian itu. Manhum, siapa orang-orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ujian itu memang Allah ciptakan di dunia, dan itu memang fitrah manusia mendapatkan ujian. Ada rasa takut terhadap apa saja. Rasa takut kekurangan harta, rasa takut tidak bisa mengatasi masalah. Kalau masih sekolah rasa takut menghadapi ujian. Kalau sudah berkeluarga rasa takut tidak bisa menghidupi anak dan istri. Itu semua memang fitrah manusia. Kelaparan, iya. Kekurangan harta, ujian. Kematian, ujian. Kekurangan buah-buahan atau hasil panen atau kekurangan hasil bisnis kita, semuanya ujian. Karena memang di dunia itu manusia diuji. Nanti ketika kita sudah ada di surga, baru tidak ada ujian di situ. Kita tinggal memetik hasil-hasil ketika kita menghadapi ujian-ujian itu di dunia. Nah, sunatullah ujian bagi para da'i. Para da'i itu adalah orang-orang yang mau menyebarkan, mendakwahkan Islam. Selain hal-hal di atas, mereka juga akan mendapatkan ujian berupa teror, intimidasi, penyanderaan kasus. Kan lagi rame sekarang penyanderaan kasus. Habib Rizik itu mengatakan beliau disandera kasus itu 17 kasus. Baik intimidasi itu secara lahir atau fisik,
ataupun intimidasi secara batin atau mental. Ini semua dialami oleh manusia. Karena apa? Hidupnya masih di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, kemudian teladan kita, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, itu juga mengalami hal yang sama. Dalam ujian kehidupan, Rasulullah SAW dari kecil sudah diuji kehidupannya. Bagaimana ketika beliau lahir dalam keadaan yatim, ketika lahir tidak langsung diasuh oleh ibunya, tapi oleh Allah disengaja diasingkan ke perkampungan Bani Sa'ad, diasuh oleh seorang wanita yang penuh kasih sayang, Halimah binti Abu Du'aib, atau yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian ketika kembali ke ibunya hanya setahun mengasuh beliau, ibunya wafat. Usia 6 tahun menjadi yatim piatu. Diasuh oleh kakeknya, gubernur Mekah saat itu, Abdul Muthalib, hanya selama 2 tahun. Hilang semua masa kecil itu. Ketika ikut pamannya pun Rasulullah Muhammad SAW tidak merasakan kenikmatan karena Abu Thalib termasuk keluarga atau anak Abdul Muthalib yang miskin. Maka di usia 10 tahun Muhammad SAW itu sudah berusaha berinisiatif untuk membantu perekonomian pamannya dengan cara bekerja sebagai penggembala kambing. Tapi Rasulullah berhasil melewati itu semua sampai mencapai puncak karirnya ketika beliau dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Al-Amin itu manusia yang paling dipercaya, paling mulia. Menikah dengan Bunda Khadijah, lengkap sudah nikmat itu. Dalam teror fisik, Rasulullah berhasil juga melewati. Mau dibunuh, mau dianiaya, diintimidasi, semuanya bisa dilewati. Nah, karena semua bisa dilewati, ini kan musuh-musuh Islam tentu berpikir, oh banyak kan Pak, sudah seperti itu kan, tapi ternyata Muhammad masih berhasil melewati teror-teror itu. Maka musuh Islam memberikan teror yang namanya teror batin. Apa teror batin itu? Nanti yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu teror berita hoax atau haditsul ifki. Mampukah Rasulullah melewatinya? Bapak pasti jawab mampu. Iya, kalau tidak mampu bukan Rasulullah namanya. Haditsul ifki itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu haditsun, itu artinya yang baru atau kabar atau berita. Itu tulisan Arabnya salah enggak ya? Yang kedua adalah al-ifkun, yang artinya bohong atau dusta. Jadi terdiri dari 2 kata. Kata hadis itu artinya yang baru atau juga kabar atau berita. Al-ifku artinya bohong atau dusta. Dan jika digabung menjadi 1 kata, itu menjadi 1 kata dengan arti yang baru, yaitu berita dusta atau yang kita kenal di sini dengan sebutan berita hoax. Nah, apa berita hoax itu? Ini adalah efek dari hadis ini. Berita hoaxnya itu adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Bani Mustalik atau perang Bani Muraisi. Para ulama sirah berbeda pendapat kapan terjadinya. Yang ada yang berpendapat terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah atau sebelum perang Ahzab. Ada juga yang berpendapat perang Bani Mustalik atau Bani Muraisi ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah atau setelah perang Ahzab. Jadi ada yang berpendapat tahun 5, ada berpendapat tahun 6 Hijriah. Tapi bukan ranah kita untuk mengomentari mana yang betul. Tetapi semua sepakat peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi menjelang bulan Ramadan. Nah, fitnahnya adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan dalam perang Bani Mustalik itu, dan kemudian Rasulullah SAW beristirahat beserta seluruh pasukan, Rasulullah itu kalau pas perang Pak, itu terbiasa mengajak istrinya. Mengajak istrinya berganti-gantian. Biasanya ditanya siapa yang mau ikut dan sebagainya. Karena istri Rasulullah kan banyak nih, ada 9. Kalau bapak istrinya 1 nanti perang ya hanya 1 yang diajak. Nggak usah ditanya-tanya yang mana mau diajak, cuma satu-satunya.
Kecuali kalau Bapak punya lebih dari satu. Ada yang lebih dari satu, Pak? Ada ya? Oh, Bapak jangan mengatakan nunggu yang di depan dulu, jangan, Pak. Itu semacam membenamkan saya itu. Nah, Rasulullah kemudian ternyata yang diajak pada perang Bani Mustalik ini adalah istrinya yang paling dia cintai setelah Khadijah, yaitu Aisyah. Aisyah pada tahun 5 atau 6 Hijriah ini masih berbadan kecil, kurus. Karena waktu masih muda. Nah, ketika pasukan muslim beserta Rasulullah itu istirahat, Aisyah itu keluar dari tandunya. Jadi Aisyah itu kalau pas ikut perang itu digotong tandu. Kalau Bapak pernah nonton film Jandur Kuning, itu yang ditandu kan Jenderal Sudirman tuh. Nah, itu yang ditandu Aisyah tapi tertutup. Kalau Jenderal Sudirman kan masih kelihatan. Kalau Aisyah tertutup. Jadi tutup semua. Jadi diangkat. Dan yang mengangkat tidak hanya 4 orang. Karena kaum muslimin saat itu menyadari ini adalah Ummul Mukminin. Mengangkat beliau berarti kehormatan. Karena mengangkat istri Rasulullah. Jadi banyak yang angkat, Pak. Orangnya kecil, yang angkat banyak, tidak terasa. Nah, ketika istirahat itu, Aisyah keluar dari tandunya tanpa memberitahukan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi keluar untuk menunaikan hajatnya, dan ketika selesai, ternyata kalung Aisyah itu, dan kalungnya ini adalah pinjaman dari kakaknya Asma binti Abu Bakar, jadi dikasih, statusnya dipinjamkan dalam riwayat, itu jatuh. Nah, karena kalungnya jatuh, maka Aisyah kembali lagi mencari kalung itu. Awalnya udah mau kembali, ternyata kalungnya jatuh, kembali lagi mencari kalung itu. Dan setelah kalung itu ketemu, Aisyah kembali ke tempat peristirahatannya bersama kaum muslimin tadi. Kaum muslimin itu sudah meninggalkan tempat itu. Dan mereka tidak sadar kalau Aisyah belum masuk ke dalam tandu itu. Jadi main gotong aja, Pak. Karena tidak terasa kan? Sampai akhirnya Aisyah ketika mendapatkan situasi tempat peristirahatan itu kosong, yaudah lemes, Pak. Mau bagaimana? Mau WA Rasulullah juga belum ada HP-nya. Mau pasang status nggak bisa. Jangankan mau komunikasi juga tidak ada. Akhirnya apa? Aisyah hanya di situ, kemudian tertidur di situ dan sambil menginginkan berharap pasukan muslim menyadari dia belum ada. Nah, ketika Aisyah itu tertidur, datanglah sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini tertinggal dikarenakan ada 2 riwayat, dikarenakan dia memang ditugasi untuk sebagai pasukan sapu bersih di belakang. Yang kedua riwayat menyatakan dia tertinggal karena dia juga tertidur ketika di medan perang. Ketika melihat ada wanita yang tertidur seperti itu, dan itu ternyata Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah, kalimat yang diucapkan Safwan itu hanya satu, Pak. Yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kata-kata lain selain itu. Maka Safwan kemudian segera dia naik unta, untanya direndahkan supaya Aisyah bisa naik. Kemudian Aisyah naik unta itu dan Safwan yang menuntun. Selama perjalanan tidak ada percakapan apapun. Hadis ini Bapak bisa cari nanti di Google, di rumah di search, dicari hadis tentang hadisul ifki. Hadis ini yang menyatakan, yang mengisahkan pelaku dari hadisul ifki sendiri. Yang terlebih dalam kasus itu yaitu Aisyah. Jadi yang menceritakan kronologinya adalah Aisyah istri Rasulullah. Berarti sahih. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini udah jalan nih, Pak. Pasukan muslim tidak tahu. Maka ketika sampai di Madinah, ketika disadari ternyata Aisyah tidak ada, mulai terjadi kasakusuk. Kasakusuk itu semakin hebat ketika ternyata Aisyah datang belakangan dan dia hanya datang berdua dengan Safwan bin Mu'attal. Aisyah naik unta, Safwan yang nuntun. Wah, yang terjadi di Madinah apa, Pak? Guncang seperti tema kita. Bapak
bisa bayangkan, yang datang adalah istri Rasulullah, istri pemimpin tertinggi kaum muslimin, dan dia ternyata tidak bersama suaminya, tapi bersama orang lain. Dia naik unta, laki-laki itu yang menuntun. Jika Bapak hidup pada masa itu, apa yang ada di benak Bapak? Apa Pak? Yang terjadi apa Pak? Pasti kita bertanya-tanya dong. Pasti kita berpikir kan, wah ini Aisyah selingkuh. Dan itu berita hoaxnya. Maka pada masa itu Pak, karena belum ada media-media, yang menjadi penyebar itu adalah, yang paling utama adalah seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang biasa kita kenal sebagai BMI. Apa BMI itu? Bapak Munafikin Internasional. Ini dia dengan seluruh relasinya, seluruh link-link yang dia punya, seluruh media-media yang dia punya, menyebarkan berita bahwa Aisyah ibu negara Ummul Mukminin telah berselingkuh dengan sahabat suaminya Sofwan bin Mu'attal. Dan itu disebarkan, ditambah dengan tingkah pola dan narasi-narasi yang liar yang dikembangkan oleh orang-orang munafik, ditambah dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka menghadapi itu, berita itu, Bapak bisa saksikan di depan, masyarakat Madinah terbagi menjadi 4 golongan. Dalam setiap berita hoax itu pasti 4 golongan ini yang ada Pak. Yang pertama, kelompok mayoritas yang memilih diam dan tidak ikut serta dalam masalah, serta tidak percaya dengan isu itu. Sekarang pun seperti itu Pak. Sekarang berita hoax, berita fitnah itu menyebarnya tidak hanya melalui lisan, tetapi melalui media-media yang semua dimiliki oleh mayoritas umat-umat yang tidak seakidah dengan kita. Maka Bapak bisa buktikan ucapan saya. Jika berita-berita yang negatif itu berkait atau berhubungan dengan umat Islam, berhubungan dengan ormas Islam, berhubungan dengan parpol Islam, beritanya pasti akan menjadi berita viral yang berhari-hari. Dibahas sana, dibahas sini, seterusnya. Tetapi jika berita itu tidak terkait dengan umat Islam, berita itu tidak ada hubungannya dengan Islam, maka berita itu akan terpendam sendiri. Apa contohnya? Bapak ingat kasus judi online yang disebut dengan inisial T, sampai sekarang tidak ada berita itu. Betul nggak kata saya Pak? Karena bukan orang Islam. Jika itu orang Islam Pak, pasti diolah, digoreng, jadi berita, jadi headline news berhari-hari. Tetapi karena bukan orang Islam, hilang berita itu. Dan mayoritas, kelompok mayoritas yang ada di Madinah saat itu, sama, memilih diam, tidak ikut serta dalam masalah, tidak percaya, betul, tapi mereka diam. Pokoknya bahasanya, saya nggak ikut-ikutan, tapi saya tidak percaya dengan itu. Kita juga begitu kan Pak? Ketika ada berita-berita fitnah terhadap umat Islam, kita juga begitu mayoritas. Dah, saya diam aja, saya nggak percaya isu itu Ustaz. Tapi saya memilih diam saja. Dan yang kedua adalah kelompok yang mendustakan tuduhan tersebut. Ini kelompok ini dipelopori oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub. Mereka tidak percaya, mereka mendustakan, tetapi mereka berani speak up bahasa sekarang. Mereka berani melawan, mereka berani mendebat, mereka berani melawan opini-opini, narasi-narasi yang liar, yang negatif itu dengan semua hal yang mereka miliki. Ini hanya kelompok sedikit. Pelopornya pada masa itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub. Maka nanti Allah muliakan Abu Ayyub Al-Ansari itu mendapatkan syahid di usia senjanya di dekat Konstantinopel. Mendapatkan syahid. Karena berani Pak. Di antara kita juga ada kan orang-orang seperti ini kan. Fitnah kepada Islam, fitnah kepada ormas, fitnah kepada parpol Islam. Ada yang cuma diam, tapi ada yang berani, tidak itu. Tidak seperti itu, berani speak up, berani jihad di sosial media, berani membuat status-status yang melawan narasi-narasi negatif itu. Tetapi sekali lagi, ini hanya sedikit. Kelompok yang ketiga, kelompok yang tidak percaya,
tapi juga tidak mendustakan. Dia nggak percaya, tapi dia juga tidak mendustakan dan ikut serta dalam pembicaraan tentang isu tersebut. Tidak percaya, tapi tidak mendustakan, tapi kepo bahasa kita. Mengikuti, nanya ke sini, bener nggak sih itu? Ini bener nggak sih? Akhirnya berpersepsi sendiri. Ini Pak, kelompok ini terjadi pada masa Rasulullah. Yang difitnah itu istri Rasulullah, istri manusia pilihan. Ini pun masih ada orang-orang yang seperti ini. Tidak percaya, tidak mendustakan, tapi ikut serta mencari-cari berita. Zaman Rasulullah aja sudah ada tipe-tipe orang seperti ini, apalagi pada zaman kita. Betul tidak? Lebih banyak lagi kita. Bahkan terkadang kita menghabiskan waktu kita untuk mencari-cari berita itu. Dan yang terakhir adalah kelompok yang paling celaka, kelompok yang membuat dan menyebarkan isu tersebut kemana-mana. Jika ma'asyiral muslimin perhatikan, kelompok ini sekarang pun ketika ada fitnah, ya kelompoknya hanya ini. Fitnah-fitnah terhadap muslim banyak Pak, terhadap pemimpin muslim, terhadap aktivis, terhadap para dai, terhadap ustadz dan sebagainya. Jika dengan teror-teror fisik tidak bisa, jika dengan teror harta tidak bisa, maka digunakan teror tentang wanita yang menyerang keluarganya. Maka di sini hadisul ifki ini adalah peristiwa makar yang langsung menyerang target utama, yaitu keluarga Rasulullah SAW. Yang diserang bukan Rasulullah tapi keluarganya, istrinya. Sekarang begitu kan Pak? Dulu Habib Rizik, ya kita tahulah beliau luar biasa ya. Beramar ma'ruf nahi mungkarnya itu luar biasa. Diteror-teror, mau ditembak, mau dibom, tidak gentar. Tetap berjihad kan? Yang bisa menyeret beliau apa? Kasus chat mesum itu. Yang ternyata itu pun juga tidak beliau lakukan. Kita Pak, kita itu juga bisa ditimpa hal seperti itu. Apa ditawari harta nggak bisa, tawari jabatan tidak bisa, tawari tahta tidak bisa. Bisa jadi nanti yang menjadi sasaran fitnah adalah keluarga Pak, keluarga kita. Dan ini pun dialami oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nah, 4 ini Pak, yang sampai kapanpun akan menjadi bagian dari masyarakat civil society ketika ada fitnah itu. Kita lanjutkan. Lantas apa sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu? Yang pertama, ini kaidahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada masalah itu memilih untuk diam, sembari menunggu wahyu turun dari Allah atas peristiwa tersebut. Maka Pak, yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika ada berita-berita fitnah-fitnah terhadap saudara-saudara kita yang kita belum tahu kebenarannya, yang pertama kaidah yang harus kita lakukan adalah diam. Diam lisan kita, diam tangan kita, diam telinga kita, diam mata kita. Pokoknya kita tidak menyebarkan itu melalui lisan kita, tidak menyebarkan itu melalui tangan kita. Kalau sekarang tidak menyebarkan dengan lisan, tapi menyebarkan dengan tangan, ngechat, bikin status. Padahal kita belum tahu kebenaran berita itu. Maka Rasulullah pun sebagai suri tauladan kita, beliau mencontohkan kepada kita. Kaidah pertama itu diam, menahan diri. Fitnah-fitnah terhadap umat Islam saat ini itu luar biasa. Di dalam negeri, di luar negeri, dahsyat. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah 15 abad yang lalu sudah menyampaikan, nanti di akhir zaman itu kalian seperti makanan dalam suatu wadah, dan itu akan diambil oleh musuh-musuh kalian, dicoel-coel gitu. Coel ambil, dicoel ambil, coel ambil, coel. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada saat itu sedikit? Rasulullah menjawab, tidak, jumlah kalian banyak. Tetapi kalian seperti buih-buih di lautan. Apa maksud buih-buih di lautan? Tidak punya prinsip, tidak punya ketegaran sikap, tidak punya konsistensi sikap. Ada berita ke kanan dia ikut ke kanan, ada berita ke kiri dia ikut ke kiri.
Ada berita ke barat, dia ikut ke barat. Ada berita ke timur, dia ikut timur. Ada faham baru ikut. Ada faham baru ikut. Tidak punya prinsip. Padahal dalam Islam Rasulullah SAW sudah menegaskan kepada kita, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian pegang erat-erat dua perkara ini saya akan selamat, yaitu kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Nah yang kedua, Rasulullah SAW bertanya dan meminta pendapat kepada para sahabatnya. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah, meskipun beliau seorang nabi dan rasul, tetapi untuk urusan-urusan kemasyarakatan beliau tetap mengutamakan asas musyawarah. Beliau meminta pendapat pada para sahabatnya, diantaranya adalah Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, dan Barirah. Barirah itu temannya Aisyah. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga bertanya kepada istri-istrinya yang lain, diantaranya kepada Zainab binti Jahsh. Dan pendapat dari sahabat-sahabat Rasulullah itu juga mengatakan, ya Rasulullah, istrimu adalah istri yang mulia, tidak mungkin melakukan itu. Termasuk Zainab binti Jahsh mengatakan hal yang diketahui tentang Aisyah tidak ada selain kebaikan. Berarti ini menunjukkan kepada kita kan Pak, Rasulullah SAW ketika dapat peristiwa ini juga tertekan batinnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pembelaannya kepada Aisyah, yaitu dengan diturunkannya Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 20 sebagai pembelaan dan sekaligus pembebasan kepada Aisyah atas berita dusta itu. Ini Rasulullah yang membela langsung Allah. Kalau kita nggak mungkin yang bela itu langsung Allah melalui wahyu. Kecuali Bapak ada yang namanya Pak Wahyu di sini, bisa dibela oleh Pak Wahyu. Tetapi kalau wahyu dari Allah sudah terputus. Terputus. Maka bagaimana hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, selalu berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah di setiap menghadapi segala problematika di dunia. Ini jangan pernah ditinggalkan Pak. Betul. Kemarin waktu kasus, berapa waktu lalu lah di Jakarta, bukan di Bekasi ya, ketika ada gontok-gontokan antara Pak Anies yang gagal mencalonkan tuh, itu kan gontok-gontokan antara sesama umat Islam itu. Yang pendukung Anies mengatakan A, yang pendukung partai Islam mengatakan B, dan sebagainya. Dan itu Pak, kalau Bapak baca di sosial media, itu luar biasa fitnahnya. Saling menghina, saling mencaci, saling melabelisasi dengan sebutan-sebutan yang buruk. Yang pendukung A mengatakan pendukung B itu munafik, yang pendukung B mengatakan pendukung A itu munafik, dan sebagainya. Yang dicap itu semuanya orang-orang Islam. Yang berantem semua adalah orang-orang Islam. Itu pas saya lihat Pak, dengan fenomena ini Bapak mungkin juga insya Allah lihat, itu sudah lupa semua dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan apa? Hawa nafsu. Padahal tuntunan Al-Quran dan Sunnah apa? Di poin yang kedua, kaum muslimin hendaknya senantiasa berhati-hati dalam menerima setiap berita yang menyangkut Islam, terlebih lagi berita dari kaum fasik dan munafik. Itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, ketika Allah berfirman, idza jaa fasikun, jika datang kepadamu seorang fasik binabain, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, ceklah validitasnya, cross ceklah kebenarannya. Jika ada orang fasik datang kepada membawa berita, cek tabayyun, cek berita itu valid atau tidak, cek berita itu benar atau tidak. Orang fasik Bapak tahu kan, fasik itu dia beriman tapi rusak imannya, cacat imannya. Lah pertanyaan saya Pak, sekarang yang memiliki media itu orang fasik atau lebih dari fasik? Lebih dari fasik kan? Mereka tidak seiman dengan kita. Betul tidak? Yang orang fasik saja ini beriman loh, tapi cacat rusak imannya. Ketika dia bawa berita, cek berita itu. Lah ini yang bawa berita bukan lagi orang fasik, orang kafir bahasa kita. Tapi kita percaya mentah-mentah, kita telan mentah-mentah.
Yang ketemu siapa Pak? Yang ketemu mereka semua. Bapak buka di Quran surat At-Taubah ayat 32. Yuridu ayatfa'u nurallahi bi afwahim. Orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Tetapi Allah menolak seluruh usaha mereka. Ayutimma nurahu, dan Allah hendak menyempurnakan agamanya, cahayanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di lanjutan ayat itu, ayat 33-nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allah lah yang akan memenangkan, Allah lah yang mengutus, arsala rasulah, mengutus rasulnya, bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, yang akan dimenangkan atas seluruh agama-agama dan faham-faham yang ada, isme-isme yang ada, walau karihal kafir, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Jadi Pak, agama ini Bapak mau bela, Bapak tidak mau bela, agama ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Karena Allah sudah menyatakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah yang mengutus Muhammad rasulnya dengan al-huda, Al-Qur'an, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, akan dimenangkan, diunggulkan atas seluruh agama yang ada. Ini Allah yang berfirman. Bapak mau bela, Bapak mau berkontribusi dalam dakwah, Bapak mau diam saja sebagai penonton, tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan agama ini. Tapi yang berpengaruh adalah pada diri kita. Ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah di pengadilan yang penuh dengan keadilan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adzinallahur rahman wa qala shawaba. Nanti Pak, ada hari ketika kita dikumpulkan ruh-ruh kita bersama para malaikat itu shaffa, bersaf berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzinallahur rahman. Semua tidak ada yang berani berbicara kecuali yang sudah diberikan izin oleh Allah yang Maha Rahman. Wa qala shawaba, dan mereka mengatakan yang sebenarnya. Di hari itu Pak, nanti ketika kita ditanya bagaimana sikap kita, bagaimana kontribusi kita, bagaimana ketika kita di dunia Allah dihina, Rasul dihina, apakah kita diam saja ataukah kita melawan dengan narasi-narasi kita, dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan, nanti ada di pengadilan itu. Sekali lagi, kita jadi penonton atau kita menjadi penyokong tidak berpengaruh terhadap kemenangan agama ini, akan tetap menang. Yang berikutnya, hikmah pelajarannya adalah ujian kualitas iman bagi setiap muslim dalam menerima berita atau propaganda yang bersifat ghazwul fikri. Perang sekarang itu bukan perang fisik, Pak. Tapi perang sekarang adalah perang pemikiran yang biasa disebut dengan ghazwul fikri. Dan ini yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Palestina sana sendirian, saudara-saudara kita. Kita terdiam di sini karena semuanya ghazwul fikri. Pemimpin-pemimpin Arab semuanya diam. Tetapi yang hebat adalah sudah hampir setahun, hampir memasuki setahun, saudara-saudara kita di Palestina berjuang sendirian melawan Zionis Israel yang dibantu oleh sekutu-sekutunya, ternyata mereka masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu Pak, kalau bukan karena pertolongan Allah dan keteguhan saudara-saudara kita di Palestina, tidak akan bisa seperti itu. Kita hanya bisa diam, kan? Negara-negara Arab diam semua. Maka ketika Rasulullah menyatakan seperti buyut-buyutan terjadi saat ini. Dan yang terakhir adalah senantiasa mengokohkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan. Ukhuwah itu Pak mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Betul kan? Kita ngomong ukhuwah, tapi ketika beda perbedaan fikih aja kita udah berebutan. Yang satu karena beda, satu kunut tidak kunut, nggak mau lagi sholat di tempatnya. Sholatnya jauh, saya di sana aja saat baik kunut, di situ nggak kunut. Berbeda pilihan politik, berantem sampai keluar grup WA, keluar grup di RT, RW. Beda parpol, berantem lu. Betul nggak ini yang saya sampaikan? Iya kan? Beda pilihan politik, yang satu milih A, satu milih B, berantem. Padahal dua-duanya yang dipilih itu ngopi-ngopi di sana. Kita di sini berantem gontok-gontokan. Berarti apa? Kita tidak siap untuk mengalami atau menghadapi perbedaan. Sementara perbedaan itu adalah sunatullah. Bapak dalam satu rumah pun pasti berbeda kok sikapnya dengan anak, dengan istri. Itu satu rumah.
apalagi satu RT, apalagi satu RW, satu negara. Maka bagaimana caranya kokohkan ukhuwah Islamiyah itu, Pak? Selama itu masih saudara kita, berbeda itu wajar. Jangan sampai lisan kita itu tajam kepada saudara-saudara kita yang seiman, seakidah, tapi kita lemah lembut kepada saudara beda iman dan beda akidah. Sedangkan sifat umat yang bersama Rasulullah itu Bapak bisa baca di Quran surat Al-Fat ayat 29. Mereka itu tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka. Jangan dibalik, sama orang-orang kafir Bapak jagain gereja mereka. Sama yang seakidah seiman, Bapak mau ngajuin pasukan berani mati. Repot itu nanti. Ini terjadi Pak pada masa kita, dan ternyata terjadi pula pada masa Rasul. Maka saya sampaikan, ada orang-orang yang anti dengan kisah sirah. Ada orang-orang yang tidak mau mengkaji sirah dengan alasan itu hanya cerita-cerita, Ustaz. Salah Pak. Karena dalam kisah-kisah sirah, dalam kisah-kisah yang telah lalu, itu banyak pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada kesalahan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka Bapak buka di Quran surat Yusuf, itu di awal-awal itu sudah disampaikan oleh Allah, surat-surat Yusuf adalah kisah yang terbaik untukmu, supaya kamu bisa mengambil pelajaran darinya. Cukup Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menambahkan ukhuwah Islamiyah kita, menambahkan kepahaman kita, menambahkan tasamuh dan toleransi di antara kita. Sungguh Pak, yang ditakutkan oleh musuh-musuh kita itu adalah ketika ukhuwah itu bisa kokoh. Karena ketika ukhuwah kokoh, kita akan menjadi kekuatan yang super dahsyat, yang mampu menjadi pemimpin peradaban dunia seperti terjadi pada masa-masa peradaban-peradaban yang lalu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan kita lebih rukun, lebih guyub, lebih ukhuwah, dan tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, anak-anak dan keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim wal lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.